Ini di sebelah saya sudah ada unitnya, yaitu Omoda E5, yang dimana ini kalau kita lihat sekilas, seperti dari bagian depan dan bagian sampingnya, itu sekilas mirip sama Omoda yang bensin. Termasuk untuk lampu-lampunya, ini mirip dengan Omoda yang bensin. Namun yang berbeda di bagian depannya itu ada di bagian tengahnya ini. Dimana di bagian tengahnya ini, dia ada charging port. Nah, charging portnya itu dia dibuat melebar seperti ini. Dan untuk yang lain-lainnya itu dia sama, seperti ada 4 buah sensor parkir dan ada kamera 360 juga di sini. Nah, untuk bagian bawah ini ada kisi-kisi grill untuk pendinginan ke sistem sama komponen-komponen di dalam mobil ini. Kemudian kalau kita lihat untuk charging portnya, untuk ngebukanya itu kita harus masuk ke dalam mobilnya, dan di sana tuh ada tuas untuk membuka charging portnya. Nah, sekarang kita akan coba buka. Jadi pas kita buka dia akan naik seperti ini. Nah, ini untuk soket pengecasannya. Ini juga soketnya yang universal. Jadi kalian dapat pakai untuk pengecasan itu di SPKLU manapun. Kemudian untuk nutupnya kita cukup tekan aja seperti ini. Dan untuk bagian depannya dia itu dual tone. Jadi aksennya itu warna body dan ada aksen hitam seperti ini. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang cukup unik, di mana di bagian bawah lampunya ini dia ada sebuah ventilasi untuk meningkatkan aerodinamis, dan itu dia akan mengalirkan udara dari bagian depan hingga ke bagian dekat roda ini. Nah, kalau kita lihat untuk velgnya, ini untuk velgnya itu dia dikasih penutup seperti ini untuk ciri khasnya EV. Jadi rata-rata untuk EV itu dia ada cover ban seperti ini. Ini juga selain untuk desain, ini juga memiliki fungsi sebagai peningkat aerodinamis. Mengingat mobil listrik ini cara kerja beda dengan mobil bensin, sehingga untuk aerodinamis itu akan sangat membantu. Oke, kemudian kita akan lihat untuk profil bannya. Untuk profil ban yang digunakan di sini dia menggunakan 215 per 55 dengan ukuran ring 18, dan ini juga udah pakai ban Kumho, ban bawaannya. Nah, kalau kalian lihat untuk sebelah saya ini ada wall chargingnya Omoda E5. Nah, untuk wall chargingnya ini dia menggunakan soket CCS2, dan Omoda E5 ini juga mendukung DC fast charging yang dapat mengisi daya mobil ini dari 30% hingga ke 80% hanya dalam waktu 28 menit. Kemudian untuk bagian sampingnya, untuk spionnya dia dibuat warna hitam seperti ini hingga ke bagian atas, dan di bagian bawahnya spion ini juga ada kamera 360-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke door handle. Untuk door handle-nya ini dia ada aksen chrome seperti ini. Namun untuk door handle-nya, sebelah kirinya ini dia tidak ada keyless entry aksesnya. Jadi untuk mengakses keyless entry itu cuma disediakan di sebelah kanan. Jadi kita bisa menyentuhnya untuk lock maupun unlock. Nah, kalau dari sisi kiri ini dia tidak ada. Untuk kuncinya dia seperti ini. Ada tombol untuk unlock, lock, tombol untuk lock dan membuka pintu bagasi belakang. Serta dia juga ada tombol untuk menyalakan mobil ini dari jarak jauh, sehingga bagian dalam kabinnya itu bisa didinginkan terlebih dahulu. Nah, ini kita cukup tekan dan tahan, maka lampunya akan menyala. Dan kalau kita lihat ke bagian dalam, ini untuk bagian dalamnya itu dia telah menyala AC-nya. Jadi
Ini cocok sekali untuk ketika kita parkir di tempat yang terbuka dan cukup panas. Dan sebelum kita masuk ke mobil, kita bisa mendinginkan kabinnya terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk dimensi dari mobil ini sendiri, itu untuk panjangnya mencapai 4.420 mm, dan untuk lebarnya ini sendiri dia mencapai 1.830 mm. Nah, untuk ground clearance-nya sendiri dia juga cukup tinggi, sehingga untuk melewati medan yang cukup berat mungkin masih bisa. Ini untuk ground clearance-nya dia di 190 mm. Kemudian di bagian bawah spionnya ini kalau bisa dilihat, ini ada sebuah proyektor yang memproyeksikan tulisan Omoda di bagian bawah spionnya ini. Jadi kalau kelihatan, ini ada tulisan Omoda. Nah, kemudian untuk sisi samping hingga ke sisi belakangnya, itu masih mirip sama Omoda yang bensin. Terlihat perbedaannya itu sangat sedikit. Nah, kita akan langsung lanjut ke sisi belakang saja. Bagian belakang Omoda E5 ini sekilas mirip dengan Omoda bensin, di mana untuk lampunya itu dia dibuat mirip dengan yang ada di Omoda bensin. Dia motifnya itu garis-garis seperti ini, dan lampu sennya itu sudah sekuensial. Nah, untuk bagian atas, spoilernya itu dibuat sama dengan yang ada di Omoda bensin, dan yang membedakan itu ada di bagian sini. Untuk Omoda E5 ini dia ditambahkan sebuah spoiler ducktail seperti ini untuk meningkatkan aerodinamis. Dan di bagian bawah ini ada 4 buah sensor parkir, serta ada satu kamera 360. Nah, untuk bagian bawahnya dia ada lampu kabut belakang. Pintu bagasinya ini dia sudah power back door seperti Omoda 5 yang bensin. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan pembukaan cerdas. Sehingga kalau kita mengantongi kuncinya atau membawa kuncinya di sekitar kita, dan ketika kita mendekat ke mobilnya seperti ini, dan kita sedang membawa barang, kita cukup menjauh sedikit ketika lampu sennya itu menyala, dan bagasinya sudah membuka. Nah, untuk menutupnya lagi, kita cukup menekan tombol yang ada di bagian belakangnya, dan dia akan menutup. Nah, fitur ini akan sangat membantu ketika kita membawa barang bawaan yang cukup banyak misalnya, dan ketika kita membawa kuncinya dan mendekati mobil, dia akan membuka dengan sendirinya. Nah, untuk pintu electric power back door ini dia juga tidak akan menjepit objek. Jadi ketika ada objek yang menghalangi, dia akan otomatis membuka lagi ketika ada objek yang terjepit atau menghambati gerak dari motornya. Contohnya kita tutup dan kita taruh tangan kita di sini. Ketika terdorong, dia akan naik lagi. Nah, sekarang kita akan lihat ke bagian kap bagian depan untuk melihat ada apa di balik kap depannya itu. Kita akan melihat apa yang ada di bawah kap ini. Nah, untuk membukanya kita cukup membuka tuas penguncinya dan dia akan terbuka karena ada hidroliknya. Nah, untuk bagian depannya ini dia sangat rapi, tertutup seperti ini. Dan untuk bagian kirinya dia ada beberapa tempat untuk mengisi cairan brake fluid, coolant, sama air untuk wiper. Nah, untuk bagian tengah ini dia cukup bagus karena dia tidak ada mesin, jadi dia dibuat tempat untuk menyimpan barang seperti ini. Nah, ini kita dapat menyimpan barang-barang yang mungkin kita ingin mengambilnya seperti tas atau barang-barang lain yang kita ingin ambil dan dapat kita akses dengan mudah ketika mobil itu terparkir. Dan di bagian kanan ini dia ada kotak plastik yang dapat dibuka untuk mengakses ke bagian aki. Di bagian kanannya ini dia ada fuse box. Dan untuk Omoda E5 ini dia ditenagai dengan baterai lithium iron phosphate dengan kapasitas 60 kWh. Dan untuk motor listriknya ini sendiri dia ditenagai oleh motor 150 kW.
Nah, mobil ini juga memiliki tenaga 201 horsepower dan torsi mencapai 340 Nm. Dengan tenaga dan torsi sebesar itu, mobil ini dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 dalam waktu 7,2 detik. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam mobilnya. Untuk kuncinya tadi kita sudah lihat, dan untuk spionnya ini tadi kita kelupaan. Untuk spionnya itu dia ada blind spot collision monitoring juga. Jadi ada sistem untuk safety-nya. Dan untuk sisi door handle sebelah kanan ini yang agak berbeda. Di sebelah kiri itu kita tidak mendapatkan keyless entry seperti ini, namun untuk yang sisi kanan kita mendapatkan keyless entry. Kita bisa mengunci dan membukanya. Nah, ketika pintu itu terbuka, dia spionnya juga akan membuka. Untuk door trimnya ini dia sangat bagus karena dia ada aksen biru seperti ini. Dan untuk soft touch dia juga ada di bagian atas, bagian armrest, dan bagian bawahnya ini dia tidak soft touch. Untuk pengaturan kacanya dia sudah all auto. Untuk kacanya dia sudah all auto. Dan untuk speaker dia menggunakan speaker premium dari Sony. Nah, untuk pengaturan kursinya ini juga dia sudah full elektrik untuk sisi kanan maupun sisi kiri. Jadi dia bisa dimaju mundurin dan bisa dinaik turunkan. Kemudian untuk recliningnya juga bisa. Nah, kita akan masuk ke mobilnya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam mobilnya. Dan untuk posisi kabin di dalam mobilnya ini dia cukup kedap. Dan di bagian kanan ini dia ada pengaturan volume yang dapat kita tekan. Nah, ini dia untuk tombol-tombolnya dia cukup unik dan cukup bagus juga. Jadi dia ada backlight seperti ini dan tombol-tombolnya itu nggak timbul. Namun kalau tekan dia masih menggunakan tombol fisik, jadi bukan di touch. Untuk sisi kanan door handle-nya ini dia soft touch bagian armrest dan bagian atas. Untuk kacanya ini dia cukup unik karena untuk kacanya ini dia 2 lapis kacanya. Nah, untuk kaca belakangnya itu dia 1 lapis, namun yang bagian depannya ini dia 2 lapis. Baik kanan maupun yang di sebelah kiri. Untuk audio di mobil ini dia sudah menggunakan sound system dari Sony. Nah, kemudian di bagian kanan ini dia ada tombol untuk mengatur tingkat kecerahan dari instrumen cluster di mobil ini. Serta dia juga ada tombol untuk membesarkan dan mengecilkan volume dari warningnya. Nah, untuk pengaturan lampunya itu ada di sebelah kanan, di mana dia tinggal ditekan mau auto, nyala, atau mati. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan fog lamp depan dan fog lamp belakang. Dan tombol ini untuk membuka charging port, serta yang sebelahnya ini untuk membuka dan menutup pintu bagasi belakang. Untuk setirnya ini sendiri dia warnanya juga biru dan ada aksen emasnya di bagian tengah. Ini menurut saya cukup bagus dan jahitan-jahitannya ini dia juga sangat rapi. Jadi feel premiumnya itu dapat. Nah, untuk bagian tengah ini dia ada sensor. Ini untuk sensor ADAS-nya juga. Jadi dia akan melihat kita fokus ke jalan atau tidak dengan sensor ini. Dan untuk tampilan instrumen clusternya ini sangat bagus. Dan informasinya juga sangat lengkap. Ini bisa dilihat di sebelah kiri ada persentase baterai dan range-nya. Tuas transmisinya, jam, dan suhu, dan yang lain-lainnya dapat kita lihat dari instrumen cluster ini. Sebelah kiri kita akan mendapatkan head unit. Ini juga cukup besar untuk head unitnya. Dan dia head unitnya itu touchscreen. Dan untuk fitur-fiturnya itu sangat banyak juga. Kita juga dapat vehicle setting,
Oh ya, untuk menyalakan mobil ini kita juga tidak menggunakan tombol start stop button, namun kita cukup menginjak pedal rem dan dia sudah ready. Kemudian kita akan lihat untuk mode-mode berkendaranya. Di sini ada 3, yaitu Eco, Normal, dan Sport. Normal mode. Untuk setiap mode yang kita tekan, dia akan memberikan voice Eco seperti mode. ini. Dan ini kita coba lihat untuk setting-setting di mobilnya. Ini ada banyak, ada steering, force mode, dan lain-lainnya. Dapat kita akses semua dari sini. Nah, untuk smart key-nya dia juga bisa di-set, dan driver assistance. Nah, untuk lightning dia bisa di-set juga untuk ketinggian lampu depannya. Serta untuk ambient light, ini kita bisa set untuk ambient light-nya. Dan kita juga dapat mematikan ambient light-nya. Nah, ini kita matikan. Kita coba nyalakan lagi. Nah, dia akan menyala. Nah, untuk warna-warna ambient light-nya kita juga bisa customize. Jadi ketika kita tekan, dia akan berubah warna seperti ini. Nah, ini juga dapat kita ganti warnanya. Ada banyak sekali warna di sini, kita dapat pilih. Dan ini cukup unik, di mana ini ada logo seperti mobil. Dan ini ada lampunya, dan lampunya itu ngikut sama warna ambient light-nya. Kemudian kalau kita lihat, ini juga ada mirror-nya. Jadi untuk pengaturan spionnya, ini dapat kita atur dari sini, dari bagian kiri dan kanan. Nah, ini kita coba untuk menggerakkan. Nah, jadi untuk menyeting spionnya itu, biasanya kita mendapatkan tuas di bagian kanan. Namun ini selain kita disediakan tuas di bagian kanan, kita juga dapat menyetingnya dari tombol-tombol yang ada di bagian setirnya. Ini cukup unik. Dan kita coba lihat opsi lain yang ada di head unitnya. Untuk opsi lain, dia ada opsi untuk AC. Kita dapat menyalakan AC dari panel tengah. Serta dia juga ada mode seperti rapid warming, rapid cooling. Ini kita berada di smart mode. Nah, ini untuk semburan AC-nya dia di level 2. Ini dapat kita geser atau kita tekan seperti ini. Nah, ini juga dilengkapi dengan AC auto, dan untuk mengatur suhunya juga tinggal kita geser seperti ini. Untuk pengaturan AC dia sudah tidak diberikan tombol fisik di bagian sini, namun dia diletakkan full dari display ini. Nah, untuk pendingin jok kita juga dapat untuk pendingin jok, di mana kita dapat pendingin jok untuk kedua kursi di bagian depan. Kita coba nyalakan. Nah, ini dia akan menyalakan pendingin yang ada di jok. Kita akan matikan. Untuk AC-nya dia juga settingnya cukup lengkap. Jadi kita bisa mengcustom semburannya dan lain-lain. Nah, ini untuk AC-nya. AC-nya itu dia dual zone, jadi sebelah kiri dan kanan kita bisa set suhunya berbeda. Oke, lanjut ke bagian panel tengah. Untuk panel tengahnya ini kita mendapatkan wireless charging dan 2 buah cup holder. Dan kalau kita nggak pakai, kita cukup menutupnya. Ketika tertutup, ini dia cukup bagus, dia rata. Dan untuk bagian tengahnya ini ternyata kita dapat pengaturan AC, namun ini hanya untuk menyalakan dan mematikan AC. Jadi untuk pengaturan suhunya itu tetap dari display ini. Nah, untuk rear defogger dan front defogger, serta untuk hazard, dan ini untuk memilih mode berkendara. Nah, ini uniknya ketika kita memilih mode berkendara, dia akan muncul voice seperti yang tadi kita atur dari head unit. Selain itu dia ada animasinya. Sport mode. Eco mode. Nah, tombol yang terakhir ini untuk mematikan head unit. Jadi dia akan berubah jadi jam. Kemudian
Kalau kita lihat ini ada tempat penyimpanan kecil juga, mungkin kita dapat meletakkan koin atau uang parkir dan sebagainya. Serta di bagian armrestnya dia ada tempat penyimpanan lagi di bagian dalam yang dilengkapi dengan sebuah ventilasi AC. Jadi di dalam sini dia ada ventilasi AC sehingga dapat mendinginkan kotak di bawah armrest ini. Nah, untuk armrestnya dia soft touch, bagian sampingnya dia juga soft touch. Untuk bagian bawahnya ini dia ada tempat penyimpanan lagi. Dan ini kita mendapatkan di charging port 12 volt. Dan kalau kita lihat dari sisi kiri, ini kita mendapatkan USB Type-C socket sama Type-A socket untuk mengisi daya perangkat kita. Untuk posisi duduk, posisi berkendara di mobil ini, dia sangat bagus, sangat ergonomis juga, karena untuk setirnya dia bisa naik turunkan dan bisa didekatkan ke kita. Nah, ini kita akan coba untuk set untuk posisi duduk kita yang pas. Nah, seperti ini. Sehingga posisi tangan kita itu bisa kita sesuaikan dan tinggi rendahnya juga dapat kita atur. Untuk sun visor-nya, dia seperti ini. Dan dia dilengkapi dengan kaca yang bukanya itu kayak casing tab-tab gitu. Nah, dia juga dapat dicerahkan dan dapat digelapkan itu dengan tombol ini. Nah, kita tahan, dia akan terang, dan ketika kita tahan terus, dia akan redup lagi. Jadi kita bisa atur level kecerahannya dari touchscreen ini. Ketika kita sentuh, nah, ketika dia sudah mencapai yang paling terang, dia akan balik ke yang gelap. Kemudian, ini kalau kita lihat, untuk bagian depannya ini, dia ada kotak atau modul untuk mendukung ADAS-nya. Dan ini dia juga ada USB socket untuk kalau kita mau memasang dashcam, kita dapat mengambil daya dari sini. Nah, untuk laci penyimpanan depan, dia sudah soft open seperti ini. Dan kita akan langsung lanjut ke kursi bagian belakang. Oke, sekarang kita akan lanjut ke baris kedua. Untuk baris keduanya, dia untuk posisi duduknya ini, dia cukup luas, masih mengisikan sekitar 4 jari. Dan di depan ini posisi duduk saya ketika menyetir. Nah, kemudian untuk bagian atasnya, ini ada tombol untuk menyalakan lampu. Dan di bagian bawah ini dia ada kisi-kisi AC. Untuk kisi-kisi AC-nya ini dia bisa ditutup dengan cara digeser ke kiri. Nah, untuk bagian belakang kita cuma dapat satu kisi-kisi AC seperti ini. Dan di bagian kirinya ini dia ada USB Type-C port sama Type-A port. Di bagian belakang kursi ini kita mendapatkan sebuah pocket untuk menyimpan barang juga. Dan untuk kursinya dia materialnya full kulit dari kursi depan maupun kursi belakang. Dan di bagian tengah ini kita mendapatkan armrest. Nah, kita akan coba untuk menurunkan armrestnya. Nah, armrestnya ini dia ada dua buah cup holder. Dan posisi duduknya itu sangat nyaman. Karena ini untuk armrestnya itu dapat menopang lengan kita dengan sangat baik. Kemudian untuk di deret kedua, kita juga mendapatkan seat belt. Dan untuk speakernya itu juga ada di bagian atas dan di bagian bawah. Nah, untuk bagasi belakangnya dia seperti ini, ada aksen biru-birunya juga.
dan dia juga udah dilengkapi sama privacy shield. Untuk bagian bagasinya ini cukup luas. Ini ada satu kotak untuk wall chargingnya. Ini cukup besar dan ini masih muat di bagasi. Nah, ini juga masih ada space yang cukup luas. Serta ini juga masih ada tempat penyimpanan di bagian bawah, kompartemen kecil untuk menyimpan barang. Di belakang juga ada satu buah LED dan ini ada soket 12 volt juga. Nah, kita akan menutup. Oke, segitu aja untuk video review Cherry Omoda E5 ini. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.